Guys, stop, please. Don't skip this video. Guys, dikatakan gila guys, di mana China siap untuk membantu Indonesia dan juga ASEAN ini 10 kali besar berbanding dengan Amerika Syarikat. Wow, ada apa nih guys? Jom, semak video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi ataupun baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction daripada channel Bagi-Bagi. Dimana kalau kita tengok judul video dia gila, dimana China siap membantu Indonesia dan juga ASEAN 10 kali lebih besar berbanding dengan Amerika Syarikat. Wow, ada apa nih guys? Kalau kita tengok China dan juga Amerika Syarikat berebut-rebut untuk membantu ASEAN, ada apa dengan ASEAN nih sekarang guys? Jom sama-sama kita semak video nih. Dominasi Amerika Serikat kini semakin dijatuhkan. Amerika yang berjanji akan gelontorkan dana 150 juta dolar atau 2,1 triliun untuk ASEAN, kini China malah ngegas tawarkan 1, miliar dolar atau 10 kali lipat dari Amerika Serikat, yang membuat Biden plonga-plongo. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika Serikat adalah negara superpower dan pemenang Perang Dunia Ketiga. Kekuatan militernya melesat menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan armada perangnya pun tak main-main. Hampir memiliki 800 pangkalan perang di dunia, terbesar dan terkuat. Saat ini, bahkan kekuatan spionasenya bisa menjatuhkan banyak negara, seperti di Libya, Indonesia pada era Soekarno, dan puluhan negara lainnya yang porak-poranda hanya dengan konspirasinya. Maka dari itu, seluruh dunia takut dan patuh pada titah Paman Sam ini. Tetapi pada kurun waktu 15 tahun belakangan ini, kedikdayaan Amerika Serikat makin hari makin dikebiri. Guys. Bahkan ditantang oleh para jagoan baru seperti India, Korea Utara, bahkan China. Kalau Rusia memang musuh lama. Sahabat Bagi-Bagi, dominasi Amerika Serikat di ASEAN pun mulai goyah. Amerika Serikat yang enggan menginvasi Asia lantaran trauma pada Perang Vietnam. Lalu Amerika Serikat lebih memilih menggunakan propaganda dalam mengendalikan Asia. Dan kini selalu dijegal oleh penantang barunya, yaitu China. Amerika Serikat yang ingin mengendalikan Asia dari jalur ekonomi kini kelabakan lantaran China menawarkan dana yang 10 kali lebih besar dari Amerika Serikat untuk mengambil hati kawan-kawannya di Asia dan ASEAN. Berikut beritanya. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden membuka pertemuan para pemimpin ASEAN dengan janji menggelontorkan 150 juta dolar Amerika Serikat atau 2,1 triliun rupiah untuk infrastruktur, keamanan, kesiapsiagaan pandemi, dan upaya lain yang bertujuan melawan pengaruh China di Asia Tenggara. Biden memulai pertemuan 2 hari dengan 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Washington, dimulai dengan makan malam untuk para pemimpin di Gedung Putih. Di situ, Biden tampaknya tersenyum lebar saat berfoto bersama di South Lawn Gedung Putih sebelum makan malam bersama perwakilan dari Brunei, Indonesia, Kamboja, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.
Sementara invasi Rusia ke Ukraina ada dalam agenda tersebut. Pemerintahan Biden berharap upaya itu akan menunjukkan kepada ASEAN bahwa Washington tetap fokus pada Indo-Pasifik dan tantangan jangka panjangnya China yang dipandangnya sebagai pesaing utama. Bantuan Amerika Serikat sebesar 150 juta dolar terdiri dari investasi senilai 40 juta dolar untuk infrastruktur yang dimaksudkan untuk membantu dekarbonisasi pasokan listrik di kawasan, dan 60 juta dolar dalam keamanan maritim, serta 15 juta dolar dalam pendanaan kesehatan untuk membantu deteksi dini COVID-19. Sumbangan Amerika Serikat itu demi meningkatkan peran Amerika Serikat di Asia Tenggara. Amerika Serikat tidak meminta ASEAN untuk membuat pilihan antara Amerika Serikat atau China, namun demi hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN. Katanya, Amerika Serikat juga akan mengerahkan kapal ke kawasan itu untuk membantu armada lokal untuk melawan penangkapan ikan ilegal China. Wow. Sahabat bagi-bagi, komitmen itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ikatan dan pengaruh China yang dalam terhadap ASEAN. China justru menjanjikan bantuan pembangunan senilai 1,5 miliar dolar kepada negara-negara ASEAN selama 3 tahun untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pernyataan ini dilontarkan China sehari setelah pernyataan dari Joe Biden. Dalam KTT ini, KTT ASEAN Amerika Serikat menandai pertama kalinya para pemimpin ASEAN berkumpul sebagai sebuah kelompok di Gedung Putih. Dan ini merupakan pertemuan pertama mereka yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat sejak 2016. 8 pemimpin ASEAN diperkirakan akan ambil bagian dalam pembicaraan tersebut. Pemimpin Myanmar dikeluarkan karena kudeta tahun lalu, dan Filipina yang masih berada dalam transisi setelah pemilihan presiden. Tetapi negara-negara ASEAN tersebut justru berbagi banyak kekhawatiran dengan Washington tentang China, terutama penegasan kedaulatan China atas sebagian besar Laut China Selatan setelah membuatnya berhadapan dengan Vietnam dan Filipina. Sementara Brunei dan Malaysia juga mengklaim bagian-bagiannya. Analis mengatakan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki kekhawatiran yang sama dengan Amerika Serikat tentang China, mereka tetap berhati-hati untuk lebih berpihak pada Washington. Mengingat hubungan ekonomi mereka yang dominan dengan Beijing dan insentif ekonomi Amerika Serikat yang terbatas. Penasehat Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengatakan kepada Reuters bahwa negara ASEAN tidak akan memilih pihak antara Washington dan Beijing, meskipun investasi Amerika Serikat di negaranya sedang berkembang. Pernyataan itu justru membuat Hun Sen menjadi sasaran pengunjuk rasa yang melempar sepatu sebelum kunjungan pertamanya ke Gedung Putih selama masa jabatan yang dimulai pada 1985. Pemimpin Kamboja ini menghadapi kritik dari para aktivis karena menekan perbedaan pendapat. Sahabat King Narto, semoga negara-negara yang tidak ikut terlibat seperti Indonesia dapat memanfaatkan situasi yang sebaik-baiknya. Mumpung para negara besar ini sedang punya hajat mengendalikan dunia, apa salahnya kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa ini? Sekian berita dari King Narto. Merdeka! Narto. Wow guys, kalau kita tengok Amerika Syarikat dan juga China pada masa kini berebut-rebut untuk menginvestasi khususnya di ASEAN. Kemungkinan ada kepentingan di sebalik apa yang mereka usahakan. Mana kalau kita tengok Amerika Syarikat merupakan negara di dunia ini yang mendominasikan dalam pelbagai posisi, maupun dalam aspek ketenteraan, ekonomi dan juga beberapa aspek-aspek yang lain. Itu jelas sekali kita nampak guys.
Dan kalau kita tengok beberapa 4, 5 ataupun 7 tahun yang lepas, di mana Amerika Syarikat ini dalam pelbagai aspek, dalam nilai mata wang, Amerika Syarikat yang paling besar, yang paling tinggi di dunia, dan ekonomi sebenarnya di dunia ini dipegang oleh Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, setahun 2 tahun, di mana kekuatan Amerika Syarikat tidak lagi begitu dirasai, khususnya di ASEAN. Dan kalau kita tengok ekonomi sekarang telah pun didominasikan negara-negara tertentu seperti China, seperti India, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Dan kekuatan ataupun the power Amerika Syarikat ini semakin berkurangan. Jadi di sebalik daripada itu, di mana Amerika Syarikat ingin memperluaskan lagi kekuasaan dia, dan kita dapat nampak pada 2-3 minggu yang lepas, di mana satu pertemuan telah dilakukan oleh si Joe Biden, di mana si Joe Biden ini Presiden Amerika Syarikat telah pun berjumpa dengan presiden-presiden ataupun Perdana Menteri daripada semua di ASEAN ini, khususnya kepada Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, dan beberapa negara-negara ASEAN yang lain. Di mana di dalam pertemuan itu, di mana Amerika Syarikat ingin memberi satu jumlah dana kepada negara-negara ASEAN ini, dan kita dapat nampak di mana dana itu akan disalurkan kepada semua negara-negara ASEAN, dan dana itu dapat digunakan dalam pelbagai posisi dalam aspek untuk menaik taraf negara ataupun naik taraf infrastruktur dan juga untuk menjaga segala macam bencana yang berlaku. Tetapi sebalik daripada itu, di mana Amerika Syarikat akan menempatkan kedutaan Amerika Syarikat di negara-negara ASEAN. Kita dapat nampak di Indonesia sejak daripada 5 tahun ini tiada kedutaan Amerika yang bertempat di sana, dan selepas daripada ini mereka akan menempatkan kedutaan Amerika Syarikat di negara-negara ASEAN. Dan selang daripada beberapa hari selepas daripada statement yang telah dikeluarkan oleh Presiden Biden, di mana salah seorang wakil daripada China telah pun menerangkan bahawa akan memberikan dana kepada ASEAN ini 10 kali besar berbanding dengan Amerika Syarikat. Wow, China tidak mau mengaku kalah guys, di mana China akan menyalurkan bantuan-bantuan dan akan memberi dana kepada negara-negara ASEAN ini 10 kali lipat lagi besar berbanding dengan Amerika Syarikat. Wow. Dan kita dapat nampak, ini tahulah sama ada niat baik, di sebalik niat baik ini ada kepentingan-kepentingan yang akan disalurkan secara belakang. Kita tidak tahu guys. Tetapi mungkin dana-dana yang dibagi ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk kegunaan, khususnya untuk kegunaan infrastruktur negara. Tetapi apapun, kita harus negara-negara ASEAN ini harus meneliti apakah sebalik saluran-saluran dana ini yang diberi, apakah niat yang terselindung di sebalik saluran dana ini disalurkan. Mungkin ada perjanjian-perjanjian di sebalik daripada dana yang telah diberikan kepada negara-negara ASEAN. Tapi guys, yang jelas kita nampak di sini, di mana pada masa kini ASEAN merupakan di antara negara-negara yang diperhatikan di negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, seperti China, dan beberapa negara-negara yang lain. Dan pada masa inilah sebenarnya negara-negara ASEAN seharusnya membentuk ataupun menjalinkan satu jalinan kerjasama untuk membentuk gugusan ASEAN yang kuat guys. Di mana ASEAN ini kita dapat nampak jika bergabungnya ASEAN ini mampu untuk membentuk satu kalau kita tengok kerjasama dalam pelbagai aspek ketenteraan, ekonomi, dan juga pelbagai lagi aspek yang lain, akan menghasilkan satu jalinan kerjasama yang sangat kuat kan. Inilah masanya ASEAN ini membentuk satu jalinan kerjasama yang kuat agar negara-negara ASEAN ini dapat membangun tanpa ada campur tangan daripada di luar daripada ASEAN. Terpulanglah kepada pemimpin-pemimpin ASEAN untuk membentuk ASEAN ini bagaimana. Kami ini hanyalah rakyat biasa dan hanyalah mampu untuk menyalurkan pendangan-pendangan, tetapi pemimpin-pemimpin ASEAN inilah yang mampu untuk membuat keputusan, sebab keputusan di tangan mereka. Buat yang terbaik. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.